Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, saya doakan semoga baik-baik saja nih di dalam lindungan Allah SWT. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini. Amin. Oke, kawan-kawan, banyak banget kejadian ya setiap harinya di negara ini. Bahkan kalau aku bikin video ini mungkin dalam satu hari ini bisa 2 kali bikin video, entah itu permasalahan orang lokal ataupun permasalahan dari kawan kita. Sebenarnya banyak banget ini mau dibahas, tapi kalau aku bikin video sehari 2 kali dipastikan mbak-mbak bosen banget ya. Pembahasan itu aja, kemudian 1 hari sampai 2 kali dipastikan ya jenuh juga ya. Jadi saya tetap 1 hari 1 kali. Nah, informasi yang bakal kita bahas yaitu mengenai skema $2 yang sebenarnya sudah lama ini ya, tetapi karena ada kenaikan denda ini patut buat kita pelajaran informasinya bagaimana, walaupun kemungkinan besar kawan-kawan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Namun bisa saja sewaktu-waktu jika kawan-kawan tidak paham bisa melakukannya hanya karena permintaan dari keluarga majikan Anda. Ya, karena di sini tidak hanya denda namun juga bisa dipenjara. Bagaimana dengan pembahasannya, kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, skema $2 bagi lansia ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2012-an dan sampai saat ini. Dan di pengumuman ini juga ada bahwa terakhir untuk pendaftaran skema ini adalah sekitaran Oktober 2023 ya. Nah, skema $2 itu gimana sih? Nah, skema $2 ini adalah semacam atau sebentuk subsidi bagi warga lansia. Kalau dulu ini yang berhak mendapatkan adalah 65 ke atas tahun usianya. Namun saat ini dirubah menjadi 60 ke atas atau 60 lebih ini baru mendapatkan skema $2 atau subsidi murah, hanya $2 saja bagi yang pertama adalah lansia, yang kedua adalah penyandang disabilitas. Dan ini hanya orang lokal saja. Kalau ada TKW yang umurnya 60 lebih ini tidak bisa mendapatkan harga $2 untuk transportasi bentuk apapun. Jadi kalau Mbak Indonesia ini tidak akan dapat karena khusus bagi orang lokal. Nah, pengumuman apa sih yang kemarin? Nah, ya ini sejak atau mulai tanggal 25 Juni 2023 yang pertama, tarif murah ini bakal diberikan kepada lansia sebesar ongkos $2 saja. Dan ini tidak hanya lansia namun disabilitas. Kedua, penyalahgunaan skema tarif harga denda bagi yang menipu pembelian tiket yang dulunya didenda 500 ini dinaikkan menjadi $1.000 sini. Kemudian yang ketiga, pengguna LRT atau Light Rail Transit atau transit ringan loh atau ini pelanggaran yang biasanya kena denda cuma $290 menjadi $370. Ya, ini yang ketiga, dengerin nggih. Jika dengan sengaja menggunakan tarif lansia umur 60-an, maka tidak hanya biaya tambahan dari transportasi, namun satu, denda dan juga bisa kena hukuman penjara. Yang keempat, jika melakukan berulang kali, maka jika ia menolak untuk membayar denda, maka ini bisa dituntutkan. Yang kelima, jika penumpang menolak membayar biaya tambahan atau pelanggaran berulang kali yang ia lakukan, maka ia bisa diserahkan kepada departemen pemerintah.
secara otomatis ini sudah tidak menjadi pertanggungjawaban dari pihak transportasi, namun langsung dari pemerintah. Kan biasanya kalau transportasi kan ada dari swasta kan, ini langsung pemerintah, berarti ada sidang dan bisa dipenjara ya. Bagaimana cara daftarnya? Jadi cara daftar ini semacam pendaftaran yang bertahap, sama seperti pendaftaran ID card Hongkong. Ada masa wayai kapan, atau kapan sih usia segini, terus usia tahun ini kapan harus daftarnya, dan masa habisnya kapan, sama seperti skema $2 ini. Dan apa sih persyaratannya untuk mendaftar ini? Yang pertama adalah 1, kartu Hongkong ID card terbaru dan ini asli. Kemudian 2, foto paspor berwarna. Ketiga, foto ukuran 1,5x2, bisa dikirim lewat ponsel. Kemudian unduh aplikasi Octopus yang kemudian nanti diarahkan ke kartu Joyyu. Jadi ini bekerja sama dengan Joyyu. Jadi khusus untuk skema yang dapat $2 tadi untuk perjalanan kemanapun. Kemudian isi formulir yang bakal nanti dikirim melalui pos. Nah, apa hubungannya bagi kita? Ada hubungannya. Sekali lagi, kalau sampai ada kawan kita ini disuruh oleh bosnya untuk menggunakan kartu skema $2, yaitu kartu Joyyu ini, berarti kawan-kawan sewaktu-waktu bisa kena denda sampai 1.000. Kan ada kan mbah-mbah, Cece, aku suruh kamu ke anakku pakai kartu ini aja, ini murah, cuman $2 perjalanan. Ini tidak boleh mbak, tidak boleh memakai. Ini hanya khusus adalah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Kalaupun majikan memaksa, tetap tolak, karena takutnya Anda sendiri yang kena masalah ya. Jadi tolaklah, walaupun biasanya orang tua atau lansia biasanya ngeyel ya. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita bahas yang kedua? Biasanya ini ada juga kawan kita ini terlalu damsam ya, apa ya istilahnya, terlalu tergiur dengan sesuatu hal yang murah, kemudian sesuatu hal yang menguntungkan, sehingga kalau ia menemukan kartu tersebut atau ada kawan kita yang menggunakan kartu tersebut milik mbahnya tanpa sepengetahuan majikan, ini hati-hati ya, tidak boleh. Ini bisa pelanggaran hukum. Nggak hanya didenda, dendanya apa? 1, Anda disuruh bayar biaya kekurangan perjalanan MTR Anda. Kalau Anda ke Koswibi biasanya kan $14, $15 kan. Nah ini kan $2, berarti Anda disuruh bayar lagi yang $14 pertama. Kedua, ini belum kena denda atau penalti sebesar 1.000. Kemudian yang ketiga, nah ini bisa Anda dipenjara. Dan yang keempat, jika Anda melakukan berulang kali, secara otomatis Anda sudah masuk daftar adalah penyalahgunaan atau pelanggaran undang-undang di sini. Jadi Anda bisa dideportasi, bahkan Anda bisa di blacklist ya, karena tidak main-main. Kalaupun Anda ini seperti biasanya nih ada menggunakan patadong anak-anak ataupun lansia ya, walaupun Anda usianya kawak atau sudah berumur lah. Nah ini mungkin cuman kena teguran kemudian denda. Tetapi kalau permasalahan ini agak berat ya, jadi tolong usahakan kawan-kawan yang baru jangan memakai. Nggak mungkin sampean daftar, nggak mungkin, karena sampean ini 1, harus menggunakan paspor dan juga foto, dan juga tentunya menggunakan Hongkong ID. Sampean nggak mungkin daftar, tetapi kemungkinan ada sampean menggunakan diberi karena oleh mbahnya. Kemudian yang kedua, menggunakan milik mbah Anda. Jadi jangan sampai melakukan 2 hal yang bodoh itu ya. Ingat itu, eman-eman uang sampean. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat biar sampean nggak bingung
sebenarnya nggak begitu penting sih ya, informasi ini ya, tapi sekali lagi semoga bisa menambah wawasan buat kawan-kawan semuanya. Channel Luduri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.